فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. آمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وقال الإمام أحمد حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا داود بن أبي الفرات عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود أنه قال Ataitul Madinata faqtuha. Saya mendatangi Madinah, maka bertepatan dengan waktu itu saya tiba di sana. Wa qad waqa'a biha marad, sedang ada penyakit di Madinah. Wa faqtuha, yaitu bertepatan. Fahum yamutuna mautan zari'a, mereka mati dengan kematian yang mengerikan. Ini di zaman tabi'in. Fajalastu ila Umar bin al-Khattab, lalu saya duduk di samping Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu. Famarrat bihi janazah, lalu beliau dilewati oleh jenazah. Fa usniya ala sahibiha khair, lalu jenazah itu sanjung dengan kebaikan. Faqala wajabat, lalu Umar mengatakan wajib. Summa murra bi ukhra fa usniya 'alaiha syarra, lalu didatangkan lagi atau lewat pada beliau jenazah yang lain, kemudian jenazah itu disebut-sebut keburukannya. Faqala Umar wajabat, lalu Umar mengatakan wajib. Faqala Abul Aswad, lalu Abul Aswad bertanya, ma wajabat ya Amirul Mukminin, apa wajib itu? Maksudnya, kenapa wajib wahai Amirul Mukminin? Qultu kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya berkata sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma muslimun syahida lahu arba'atun bi khair adkhalahu Allahul jannah. Muslim mana yang dipersaksikan dengan kebaikan oleh 4 orang, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Tentunya 4 orang yang layak menjadi saksi dari kalangan ahli tauhid, dari kalangan orang-orang yang berilmu, tahu kebaikan dan keburukan, bukan orang yang jahil, bukan ahli syirik dan bidah. Kalau ahli bidah, orang yang jahat pun boleh jadi akan dipuji dengan bagus-bagus, padahal tidak demikian. Qal faqulna wa salasah, lalu kami bertanya, wahai Rasulullah, kalau yang memuji dia 3 orang bagaimana? Qal wa salasah, 3 orang. Qal faqulna wasnan, bagaimana kalau 2 orang? Qal wasnan, 2 orang. Summa lam nas'alhu 'anil wahid, lalu kami tidak bertanya kepada beliau kalau yang memuji hanya 1 orang. Tentunya semakin banyak saksi itu semakin besar kemungkinan dan harapannya. Semakin sedikit semakin melemah harapannya. Tapi itu tetap kembalinya adalah kepada kehendak Allah Ta'ala dan rahmatnya. Kadza rawahul Bukhari wa Tirmidzi, demikianlah diriwayatkan oleh Bukhari dan Tirmidzi wan Nasa'i. Demikian pula An-Nasa'i min hadis Dawud ibnu Abil Furat bih. Kita lihat di sini Imam Ibnu Katsir tidak menampilkan sanad Bukhari, tapi lebih menitik beratkan pada sanad Imam Ahmad. Baru disebutkan ini juga di Bukhari dan seterusnya. Berarti kesimpulannya hadisnya sahih.
Wa qala Ibnu Mardawai haddatsana Ahmad bin Utsman bin Yahya qala haddatsana Abu Qilabah Ar-Raqashi. Yang maklum Abu Qilabah Ar-Raqashi dhaif. Kalau Abu Qilabah Al-Jarmi siqah. Kita lihat nanti ada penjelasan tidak. Qala haddatsani Abdul Walid qala haddatsana Nafi' bin Umar qala haddatsani Umayyah bin Safwan an Abi Bakar bin Abi Zuhair As-Saqafi an Abi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar bin Abi Zuhair, apakah dia Sufyan? Nanti disebutkan mungkin, mudah-mudahan Sufyan bin Abi Zuhair memang sahabat. Saya mendengar, oh tapi di sini an Abi ya, berarti ayahnya adalah Abu Zuhair. Baik. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bin Nabawah. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di tempat yang namanya Nabawah. Beliau mengatakan yushiku an ta'lamu khiyarakum min syirarikum. Hampir-hampir kalian mengetahui orang terbaik dari kalian dari orang yang terburuk. Qalu bima ya Rasulullah. Orang-orang bertanya, dengan apa wahai Rasulullah? Qal bisana'il hasan wasana'is sayyi, yaitu dengan sanjungan yang baik dan dengan penyebutan yang buruk. Antum syuhada'ullahi fil ard, kalian adalah saksi-saksi Allah di bumi. Telah kita lewati penjelasannya dan juga telah disebutkan dalam syarah akidah Thahawiyah bahwasanya ini hanya untuk orang yang soleh, yang mukmin, yang ahli sunnah. Adapun ahli bidah, persaksian mereka dalam masalah seperti ini tak terpandang. Bahkan mungkin mereka akan memuji para tokoh-tokoh sufi, tokoh-tokoh tarikat ini dan itu, atau tokoh-tokoh Rafidah dipuji bagus-bagus, padahal mereka adalah orang-orang yang jahat. Maka ini persaksian yang diterima hanyalah orang-orang yang memang setia pada ajaran Nabi dan para sahabat, karena yang diajak bicara memang mereka. Maka kalau mau mendapatkan seperti itu, ikut jalan mereka tadi, orang-orang yang terbaik. Kemudian disebutkan dalam catatan kaki, Tayyib Al-Busiri dalam Zawaid mengatakan sanadnya sahih, semua rawinya siqat kecuali Abu Zuhair. Tidak ada dalam yaitu sahabat ini tidak punya riwayat dalam kutubus sittah kecuali di sini saja. Tayyib Al-Albani mengatakan sanadnya hasan. Tayyib Bunawah ini adalah nama tempat di Taif. Salah baca. Oh, enggak tahu ini. Kalau di matanya Nabawah, tapi kalau dalam catatan kakinya dia sebenarnya adalah Binawah. Dia satu tempat di Taif. Kembali ke atas, wa rawahu Ibnu Majah an Abi Bakar bin Abi Syaibah an Yazid bin Harun. Wa rawahul Imam Ahmad an Yazid bin Harun wa Abdul Malik ibni Umar wa Syuraih an Nafi' an ibni Umar bihi. Enggak tahu ini, mungkin salah cetak kok. Sahabatnya itu Ibnu Umar ataukah Abu Zuhair? Kalau di cetakan lama gimana? Cetakan yang lain gimana di situ? An-Nafi' bin Umar, iya, bukan An-Nafi' an ibni Umar, tapi An-Nafi' bin Umar. Iya, ini tempat ana memang sering salah cetak. Kemudian nama tempatnya Nabawah. Kalau yang di bawah di catatan kaki Binawah atau Baik. Jazakallahu khairan. Berarti bukan Nafi' bin Umar, bukan Nafi' an ibni Umar. Ma'ruf di sini adalah Nafi' bin Umar. Kemudian wa qauluhu ta'ala
wa ma ja'alna qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi. Dan tidaklah kami menjadikan kiblat yang engkau ada di atasnya, yaitu yang dulu engkau beribadah kepadanya, kecuali untuk kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dari orang, maksudnya adalah siapa yang mau mengikuti Rasul dan siapakah yang berbalik ke belakang. Jadi Allah, kalau Allah mau, senang saja bagi Allah menjadikan sejak awal itu kiblat adalah langsung ke kiblat Ibrahim. Tapi kenapa dijadikan sebelum itu kiblat adalah ke arah Baitul Maqdis? Karena nanti akan menjadi suatu ujian dan cabaran siapa yang betul-betul ikut Islam dan siapa yang sebenarnya yaitu ikut Islam dengan ikhlas dan siapa yang ikut Islam karena hawa nafsu. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Dan sungguh innya mukhafafah min as-saqilah, innaha kanat, sungguh dia itu benar-benar terasa berat kecuali bagi orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah. Iya, kalau iman sudah menetap di dalam jiwa, maka seluruh syariat itu terasa ringan dan membahagiakan untuk dia. Tapi untuk orang-orang yang imannya lembek, yang imannya penuh dengan kegoncangan, maka syariat apapun akan terasa berat bagi dia karena dia malas, karena dia sebenarnya ikut hawa nafsu, bukan ikut Allah Ta'ala. Yaqulu ta'ala, innama syara'na laka ya Muhammad at-tawajjuha awalan ila Baitil Maqdis. Allah Ta'ala berfirman, hanyalah pertama kali kami syariatkan untukmu wahai Muhammad menghadap ke Baitul Maqdis, summa sarafnaka anha ilal Ka'bah, lalu kami palingkan engkau dari Baitul Maqdis menuju ke Ka'bah, liyadhara halu mayyattabi'uka wa yuti'uk, agar menjadi nampak, agar menjadi jelas keadaan orang yang mengikutimu dan menaatimu, wa yastaqbilu ma'aka haitsu ma tawajjahat, dan mau menghadap bersamamu kemanapun engkau menghadap. Ikut Nabi, terserah Nabi ke arah mana saya ikut. Mimma yanqalibu ala aqibaih, untuk dibedakan dengan orang yang berbalik ke belakang, murtad dan andini, yaitu murtad dari agamanya. Ini menunjukkan kiblat adalah apa? Termasuk salah satu syiar terbesar dari suatu umat. Setiap umat, setiap agama memiliki kiblat sendiri-sendiri sesuai dengan yang ditetapkan. Nah, maka kalau ada seseorang memilih kiblat yang lain, maka dia ini bukan termasuk dari kaum muslimin. Berarti apa? Orang-orang Rafidhah memang apa? Orang kafir karena mereka mendakwahkan kiblat yang lain, tidak mengikuti kiblat Nabi Muhammad SAW. Baik. Sebagaimana di sebagian hadis di Sahih Muslim itu apa itu, man shalla sholatana wa tawajjaha qiblatana wa akala dhabihatana fa innahu muslim. Barang siapa sholat seperti sholatnya kami, menghadap kepada kiblat kami, dan dia memakan sesembelihan kami, maka dia adalah muslim. Ini termasuk apa? Syiar yang sangat besar. Sholat itu sendiri syiar, kiblat itu juga syiar, yaitu apa? Tanda keagamaan. Demikian pula penyembelihan kurban, ini juga syiar. Barang siapa memilih yang lain, memilih tidak sholat, dia kafir. Barang siapa menghadap ke selain Ka'bah di dalam sholatnya, sengaja mencari kiblat yang lain, maka dia kafir. Barang siapa meninggalkan syiar penyembelihan, maka ini ada keraguan terhadap agama dia. Walaupun tentunya apa? Allah dan Rasulnya memberikan keringanan untuk masalah penyembelihan kurban. Tidak sampai wajib, mustahab. Tapi kalau dia menyembelih bukan seperti cara penyembelihan kaum muslimin, menyembelih untuk berhala, menyembelih untuk jin misalkan, nah, berarti jelas dia memang apa? Orang musyrik, dia bukan orang muslim. Intinya apa? Bahwasanya ini adalah ajaran Islam, kiblatnya Islam. Maka barang siapa memilih yang lain, dia dihukumi murtad oleh Allah Ta'ala. Yang qalibu ala aqibai, yaitu irtadda,
murtad, mundur ke belakang, berbalik ke belakang. Wa in kanat lakabirah ai hadhil fi'lah, walaupun dan sesungguhnya amalan ini benar-benar terasa berat. Fi'lah, amalan apa itu? Wa huwa sarfut tawajjuhi an Baitul Maqdis ilal Ka'bah, yaitu memalingkan arah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Ai wa in kana hadzal amru aziman fin nufus, sesungguhnya perkara ini benar-benar terasa berat di dalam jiwa. Illa 'alal ladzina hadallahu qulubahum, kecuali bagi orang-orang yang hati-hati mereka telah diberi hidayah oleh Allah. Ini tidak seberapa dibanding dengan cabaran yang dialami Nabi Ibrahim sampai menyembelih anak yang sangat disayang, anak pertama yang sudah sekian puluh tahun didamba. Jelas ini lebih berat daripada sekedar memindahkan kiblat. Kemudian kata beliau di sini, wa aiqanu bi tasdiqir rasul, dan mereka itu yakin tentang benarnya Rasul. Wa anna kullama jaa bihi fahuwal haqq, dan mereka yakin bahwasanya apa saja yang didatangkan oleh Rasul itu adalah kebenaran, itulah yang benar. Yakin ajaran Nabi pasti benar walaupun tidak masuk akal, walaupun tidak sesuai dengan hawa nafsu dan keinginan pribadi. Alladzi la miryata fih, yang tiada keraguan di dalamnya. Wa anna Allah yaf'alu ma yasha'u wa yahkamu ma yurid, dan mereka yakin bahwasanya Allah melakukan apa yang Dia kehendaki dan Dia menghukumi dengan apa yang Dia inginkan. Kita hamba, kita ikut saja. Falahu ayyukallifa ibadahu bima syaa, maka Dia boleh untuk membebani para hambanya dengan apa yang Dia inginkan. Itu terserah Allah. Wa yansakha ma yasha, dan menghapus apa yang Dia kehendaki. Walahul hikmatu tammatu wal hujjatul balighatu fi jami'i dzalik, dan Allah memiliki hikmah yang sempurna dan argumentasi yang kuat di dalam itu semua. Bukan main-main membuat peraturan sesuka hati, bukan itu istilah manusianya, sesuka hati. Tapi pasti ada hikmah di balik itu. Ada keuntungan yang sangat besar, bukan malah merugikan umat manusia. Allah Maha penuh hikmah. Bi khilafil ladzina fi qulubihim marad, itu berbeza dengan orang yang di dalam hati-hati mereka ada penyakit, tidak yakin dengan syariat Allah dan Rasulnya. Fa innahu kullama hadasa amrun ahdasa lahum syakka, karena setiap kali ada perkara yang terjadi, perkara baru terjadi, hal itu mendatangkan keraguan pada mereka. Karena sejak awal akarnya tidak kuat, sejak awal akar akidahnya tidak kuat. Seperti orang yang baru masuk Islam, atau orang yang baru mengaji, atau orang yang boleh jadi sudah lama tetapi belajarnya tidak sungguh-sungguh, akarnya masih lemah. Setiap kali diberitahu sebenarnya ajaran yang benar seperti ini, dalilnya begini, dia jadi ragu. Atau apa, dia heran, ini kemarin kita belajar kepada ulama fulan, kenapa hari ini ulama itu ditinggalkan? Peliklah ajaran kalian tuh, itu karena apa? Akar orang ini tidak kuat. Dia tidak tahu bahwasanya hati manusia di tangan Allah. Hari ini dia masih baik, kita ambil ilmunya. Besok dia rusak, apakah kita kemudian ikut rusak bersama dia? Kita tak rela. Ajaran Allah itu sudah lama ada. Barang siapa ikut ajaran Allah, maka kita ambil manfaat dari dia. Barang siapa menyimpang, kita tidak perlu dia. Allah akan mendatangkan pengganti yang lebih baik, dan seterusnya. Itulah orang yang akidahnya kuat. Adapun yang akidahnya lemah, dia akan goncang ketika orang-orang di atas ada yang goncang. Dia tidak tahu, tidak semua goncang. Yang setia, maka kita ikuti dia. Yang tidak setia, untuk apa kita ikut rusak bersama dia dan kita piara dia? Sementara kalau ada anggota badan yang sakit, kita obati bagus-bagus. Tapi kalau sudah rusak, mau tidak mau dipotong. Bukan kemudian malah kita peluk sampai mati, akhirnya kita mati juga karena penyakitnya jadi menular. Baik. Ya, orang yang
akalnya sehat, dia tahu apa yang harus dilakukan. Yang akalnya tidak sehat, yang terjadi adalah apa? Hatinya memang jadi berpenyakit. Ketika ada perubahan, dia jadi goncang atau marah atau murtad ke belakang, seperti yang Allah ceritakan di dalam perubahan kiblat ini. Baik, masalah kiblat saja itu adalah cabaran siapa yang kuat dalam memikul seperti itu. Sementara manusia bukan kiblat, ulama bukan kiblat. Kalau dia baik, kita ikuti. Kalau dia rusak, maka apa? Tak boleh kita ikut dia. Kita setia dengan ajaran yang lama, yaitu Allah dan Rasulnya, dengan pemikiran para sahabat. Yang setia dengan salaf, maka kita pegang. Yang tidak setia dengan salaf, ya salah dia sendiri. Kita tak mau ikut dia. Betul. Ini menunjukkan pentingnya akidah, pentingnya pelajaran iman. Selalu kita mengulang-ulang pelajaran akidah. Hari ini kitab ini, mungkin kalau nanti sudah selesai kita pindah ke kitab ulama yang lain, yang intinya adalah akidah yang sama, untuk menyirami agar tauhid kita selalu kuat, tidak kemudian menjadi goncang tatkala sebagian orang goncang. Baik, kemudian kata beliau, kama yahsulu lil ladzina amanu, sebagaimana yang dialami oleh kama yahsulu lil ladzina amanu iqanun wa tasdiq, sebagaimana perkara yang baru itu, kejadian yang baru itu menghasilkan keyakinan dan pembenaran bagi orang-orang yang beriman. Semakin apa? Dia meyakini bahwasanya ini adalah dari Allah, memang Allah menghendaki seperti itu, memang Allah berhak untuk memansuhkan sesuatu. Baik. Nah, demikian pula peristiwa-peristiwa yang kita saksikan ini semakin menambah keimanan bahwasanya benarlah firman Allah Ta'ala, wallahu yahulu bainal mar'i wa qalbih, Allah menghalangi antara seseorang dengan hatinya. Hati itu bukan di tangan kita, walaupun dia di dalam badan kita. Hari ini kita beriman, besok kita tak tahu apa yang terjadi. Baik. Maka ini akan menambah keimanan dan menambah ketawakalan kepada Allah, bersandar pada Allah, agar Allah senantiasa menjaga hati kita tidak berubah. Adapun orang yang menyandarkan kepandaiannya, boleh jadi dia akan tertipu nantinya dan kemudian berubah. Tayyib, orang yang menyombongkan diri, saya adalah mujtahid, saya alim, kalau kalian meninggalkan saya, siapa yang akan memberi kalian ilmu? Ini kata-kata sombong yang kita dapatkan dari orang yang tersesat di bulan-bulan ini. Ucapannya seperti itu. Tayyib, akibatnya apa? Memang dia tak dapat taufik, akhirnya celaka. Tayyib. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa idza ma unsilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Dan apabila diturunkan suatu surat, maka ada dari mereka yang bertanya, siapa dari kalian yang mana surat ini menambahi dia keimanan? Maka turunnya surat ini juga cabaran, ini perkara baru. Kemarin tidak ada, hari ini ada surat yang baru. Ternyata ini menjadi ujian. Fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Adapun orang-orang yang beriman, maka surat tadi menambahkan keimanan kepada mereka dan mereka bersukacita. Walaupun suratnya itu berisi tentang penghapusan sebagian syariat barangkali, atau penambahan atau perintah untuk berjihad misalkan, mereka tetap semakin bertambah iman dan gembira karena mereka yakin ini adalah yang terbaik untuk mereka. Allah selalu membawa mereka kepada yang lebih baik. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim. Adapun orang-orang yang di dalam hati-hati mereka ada penyakit, maka surat tadi itu menambahkan kotoran kepada mereka, kepada kotoran yang sebelumnya. Menambahi mereka kotoran kepada kotoran mereka yang sebelumnya. Orang yang hatinya berpenyakit maka akan semakin sakit. Tapi orang yang imannya kuat, dia tawakal pada Allah tentang apa saja yang terjadi. Kalau dulu yang terjadi adalah yaitu apa? Perubahan syariat. Yaitu apa? Berubah syariat. Kalau sekarang adalah takdir, syariat tidak berubah, tapi
Kita tahu-tahu hari ini kita punya ulama demikian, besok ternyata Allah menakdirkan ada ulama yang hilang, Allah ganti dengan yang lain, maka kita ikuti saja. Yang hilang itu salah sendiri, tidak setia dengan ajaran yang benar karena sudah dibeli oleh harta jam'iyah dan sebagainya, dibeli oleh para mubtadi'ah. Allah mendatangkan yang baru, yang lebih baik, yang zuhud, yang tidak senang untuk ditipu dengan harta dunia dan seterusnya. Kita percaya pada Allah dan tidak marah-marah. Thayyib, ilahuna wallahu a'lam.